Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas tentang FR soal SKB, akuntansi analis pembangunan. Ini saya nggak terlalu paham ya, maksudnya tentang FR ini. Soalnya di sini ini maksudnya ke analis pembangunan, tetapi ada akuntansinya tulisannya. Nanti dilihat aja deh, gimana maksudnya. Mungkin teman-teman dari jurusan ini lebih paham ya. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya, silahkan klik dulu supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi gini. Nah, di sini saya dapat FR-nya adalah FR akuntansi analis pembangunan. Ketika saya cari, ini saya nggak paham. Ketika saya cari akuntansi, kok isinya tentang pembangunan gitu ya, masih berkaitan dengan infrastruktur. Tapi ada juga analis pembangunan, ini lebih ke arah sini. Tapi it's okay, saya ikuti aja dari FR yang ini karena kemungkinan ini mungkin orangnya ada tujuan atau maksud tertentu bahwa dia tuh nulis akuntansi analis pembangunan gitu ya. Tapi nanti tetap disaring ataupun difilter ya apa informasi yang telah saya sampaikan ini. Saya takutnya saya nanti ada yang salah pengucapan ataupun salah menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan kali ini kita akan langsung masuk aja yang pertama. Ini ya, ingat ya, saya pokoknya agak rancu di sini. Saya juga agak bingung juga. Di sini tulisannya akuntansi analis pembangunan. Karena saya bukan jurusan dari bukan formasi dari ini, jadi saya nggak paham masalah ini. Tapi karena ini FR, ya mending saya bagiin aja gitu ya. Nanti kalian yang nyaring. Nah, yang pertama, pengertian inflasi. Ya, pengertian inflasi. Nah, di sini tuh apa pengertiannya? Kemudian yang kedua, hasil panen cabai turun mengakibatkan harga apa-apa juga mungkin ya. Ini karena titik-titik, ini nggak dijelasin sama orang yang telah membagikan FR-nya. Kemungkinan itu ada terusannya, kalau misalnya harga panen cabai itu turun, maka mengakibatkan harga apa menjadi naik lah atau menjadi turun kah, seperti itu. Kemudian yang tiga, biaya produksi motor meningkat, permintaan tetap mengakibatkan apa? Dari ini saya paham, ini berkaitan dengan ekonomi. Kalian kalau tahu namanya adalah kalau kalian tahu apa ya, kurva penawaran dengan kurva permintaan ya, kalau nggak salah sih ya, ada namanya nanti ketemu titik equilibrium gitu ya. Nah, ini adalah banyaknya permintaan. Nah, kalau saya ingat waktu SMA tuh ada pelajaran ekonomi yang berkaitan dengan ini. Berarti ini juga ada berkaitan dengan akuntansi gitu. Maksudnya mungkin orang ini seperti itu ya. Dan biaya produksi motor meningkat, maka permintaan nih kan, ada permintaan, ada penawaran gitu ya. Nah, ini jadinya ini saya agak ada pandangan sedikit gitu ya. Tapi untuk teman-teman mungkin lebih banyak pandangannya daripada saya gitu. Kemudian yang keempat adalah tentang pengertian capital human. Capital human ya. Orang sebagai penguasa. Nah, ini kan bener-bener kayak apa ya, kapitalis mungkin ya. Orang kapitalis mungkin seperti itu. Kemudian yang kelima adalah akulturasi budaya. Kenapa berkaitan antara akuntansi dan analis pembangunan ini ada akulturasi budaya? Saya nggak tahu nih maksudnya gimana ya. Ini FR yang dari sekian FR dari beberapa formasi. Ini adalah FR yang membuat saya bingung ya, intinya seperti itu. Kemudian yang keenam, asimilasi budaya. Ini kan tentang sosiologi kan, asimilasi budaya, akulturasi budaya, seperti itu. Kemudian ada stratifikasi sosial. Bayangin ada stratifikasi sosial ya. Kemudian ada diferensiasi sosial juga. Ini berkaitan dengan sosiologi banget ini. Ini saya masih ingat banget kalau waktu SMA belajar ini gitu. Kemudian ada PHJBN. Apa ini maksudnya PHJBN? Singkatannya dari apa? Kemudian yang ke-10, fungsi perhitungan PDB. Saya kurang paham di sini ya. Kemudian yang ke-11, parkir di bahu jalan merupakan solusi untuk apa? Nah, ini kalau bangunan masuk ya, analis pembangunan masuk.
Kemudian yang nomor 12, masalah di pedesaan dalam penyediaan listrik itu bagaimana? Mungkin ini ditanyakan adalah solusi ya. Jadi kalau misalnya di pedesaan nanti mungkin ada alternatif nih. Kalau misalnya nggak ada listrik di sana, mungkin menggunakan petromak, mungkin menggunakan lampu elektrik gitu kan ya. Kemudian yang 13, banyaknya PKL sebagai akibat dari, sebentar, saya ke slide yang kedua nih ya. Banyaknya PKL sebagai akibat dari apa? A. PKL tidak mau ditata. B. Pemerintah tidak bisa tegas dalam aturan. C. PKL merupakan sumber daya manusia yang lemah. Atau yang D. PKL merupakan budaya dagang masyarakat. Ya, banyaknya PKL. Kenapa? Kalau saya lebih ke pemerintah yang tidak bisa tegas dalam aturan, ya. Kalau saya loh ya, nggak tahu nanti kalau dalam analis pembangunan ataupun dalam FR yang ini lebih tepat yang kemana ya. Ini menurut saya aja. Kemudian yang nomor 14 nih, banyaknya pemukiman di bantaran sungai itu sebagai akibat dari apa? Mungkin kalau kita lihat pemukiman di Jakarta ya, banyak banget pemukiman-pemukiman yang berada di tepi sungai. Nah ini kenapa? Kok orang-orang tuh tetap bandel, tetap mau mendirikan rumah di bantaran sungai seperti itu gitu ya. Mungkin alasannya nanti ada optionnya apa, silakan dipilih. Kemudian nomor 15, pemukiman di kawasan hutan lindung. Ada pemukiman di kawasan hutan lindung. Kenapa ada orang yang tinggal di situ, di hutan lindung ya? Itu sebagai akibat dari apa? Kemudian nomor 16, pemukiman di lereng gunung itu mengakibatkan apa? Orang yang tinggal di lereng gunung ya, kan mengakibatkan apa? A. Meningkatnya lahan kritis. B. Terhambatnya laju air. C. Tertutupnya aliran air. Atau D. Mengurangi daya resap tanah. Ya, kalau di lereng gunung ya. Kalau di lereng gunung itu berarti lebih ke pengikisan tanah atau erosi kan. Jadinya akan mengurangi daya resap tanah. Ini kalau saya sebagai orang IPA ya. Jawabannya seperti itu. Tapi silakan Anda bisa lebih memberikan jawaban lebih pasti lah, intinya seperti itu karena ini jurusan Anda seperti itu. Nomor 17, pembangunan pelabuhan ini salah ini mungkin ya. Pembangunan di pelabuhan merupakan solusi untuk apa? Pembangunan pelabuhan, ini nggak usah pakai D kelihatannya nih. Pembangunan pelabuhan itu merupakan solusi untuk apa? Oke, kemudian 18, Kota Tangerang tuh mengalami masalah strategis yaitu kemacetan. Solusinya yaitu dengan cara apa? Aduh, macet itu ya udah jadi budaya di Indonesia ya. Ya dengan cara mengurangi kemacetan ya otomatis harus mengurangi kendaraan, nih kan, apalagi mobil. Nomor 19, Jakarta mengalami banjir karena apa? Nah, mungkin karena daya resapnya kurang, mungkin karena daerah Jakarta itu terletak di daerah yang cekung gitu ya. Kemudian nomor 20, solusi untuk Jakarta yang mengalami kemacetan yaitu dengan cara apa? Bentar, saya ambil ke slide selanjutnya. Nomor 20 nih ya. Solusi untuk Jakarta yang mengalami kemacetan itu dengan cara apa? Menambah jumlah angkutan, B. Membangun kereta listrik, C. Membangun monorail, ataupun mungkin ada pilihan yang lainnya lagi nih ya. Kalau di Jakarta mungkin ada angkutan umum itu lebih efektif ya, karena mengurangi jumlah kendaraan pribadi kan di jalan raya gitu kan ya. Oke, nomor 21. Pembangunan monorail dimaksudkan untuk apa? Nah, ini ya. Monorail yang kayak sekarang tuh ada pembangunan di Jakarta. Nah, udah mulai nih monorail ada. Kemudian 22, pembangunan pasar desa ditunjukkan untuk apa? Pasar desa itu ditujukan untuk apa? Ya, pembangunan pasar desa. Ya. Kemudian nomor 23, di mana seharusnya dibangun kawasan industri? Nah, berarti ini harus memperhatikan beberapa wilayah gitu kan, atau mungkin juga kondisi masyarakat sekitar gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kawasan industri itu apa, silakan Anda cari. Kemudian adalah letak pembangunan pasar yang strategis itu di mana? Ya, letak pembangunan pasar yang strategis ya. Kemudian ada juga konsep tata ruang. Nah, ini konsep tata ruang banyak ya. Ini hampir sama seperti analis tata ruang ataupun juga bangunan dan perumahan ya, PUPR ya, hampir sama seperti ini karena memang ini satu rumpun ya. Kemudian ada juga pengertian zona ruang itu apa? Zona ruang ya. Kemudian yang 27 soal tentang kewilayahan. Ya, wilayah.
Seperti itu. Wilayah dengan zona tuh beda ternyata ya. Wilayah bagaimana? Kewilayahan apanya ya yang ditanyakan ya? Kayaknya kurang paham kalau kewilayahan. Kemudian nomor 28, masalah kesenjangan perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan antara pedesaan dan juga perkotaan itu apa? Entah itu ketersediaan infrastruktur gitu kan ya, atau mungkin tentang masalah distribusi dan lain-lain. Mungkin kesenjangannya apa? Kalau kesenjangan itu kan artinya adalah ketidakseimbangan ya kan, ketidakseimbangan antara perlakuan yang di kota maupun di desa. Itu seperti itu kalau kesenjangan, terjadi kesenjangan, ketidakseimbangan lah intinya. Kemudian nomor 29, sulitnya pengadaan listrik di desa itu diakibatkan kenapa? Ya, mungkin kalau daerah terpelosok, kenapa listrik nggak bisa masuk ke pelosok? Ya mungkin karena memang akses jalannya kurang bisa dicapai gitu kan ya. Mungkin infrastrukturnya tidak lengkap sehingga pemerintah akan sulit untuk menyampaikan barang-barang ya kan yang harus dipasang di sana gitu. Kemudian isu strategis. Isu strategis ini mungkin isu strategis yang kekinian ya. Silahkan Anda cari tentang isu strategis yang kekinian itu masalahnya apa. Kemudian nomor 32, masalah yang harus dihadapi menurut sifat urgent merupakan masalah yang apa? Menurut sifat urgent itu maksudnya apa ya? Ya silakanlah Anda pelajari ini karena ini berkaitan dengan pembangunan ya. Jadi mungkin Anda yang lebih paham tentang hal ini, saya hanya menyediakan tentang kisi-kisinya. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk FR kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya buat kalian yang belum klik ya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian kalau memang video ini bermanfaat. Semoga apa yang jadi cita-cita Anda bisa tercapai ya. Amin. Demikian, terima kasih. Ketemu lagi di FR selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.